Budaya Tionghoa sangat dipengaruhi oleh Konfusianisme, yang menekankan penghormatan terhadap penguasa, keluarga, dan keharmonisan sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa Konfusianisme, selain sistem kepercayaan agama, adalah filosofi nasional yang dipraktikkan oleh semua orang Tionghoa sehari-hari. Selama 2500 tahun, kepercayaan Konfusianisme telah tertanam kuat dalam etika dan agama arus utama, yang dapat dengan mudah dilihat saat Anda bepergian ke Cina. Apakah Anda ingin mengetahui lebih banyak fakta menarik tentang budaya Tionghoa? Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak konten hebat dari seluruh dunia, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Orang Tionghoa sangat bangga dengan sejarah panjang, tradisi dan budaya mereka, yang dapat Anda lihat saat mengunjungi negara tersebut, karena di lokasi wisata memiliki tanda yang menekankan pentingnya tempat tersebut dalam sejarah dunia. Dalam budaya Tionghoa, keluarga dan struktur keluarga sangat penting. Anak-anak sangat penting dan kehidupan banyak keluarga berkisar pada anak bungsu. Kakek nenek biasanya tinggal bersama cucunya, karena anak-anak diharapkan untuk merawat orang tuanya setelah menikah. Keluarga sangat dekat dan perayaan festival adat menjadi kunci bagi mereka, yang selalu menjadi alasan reuni keluarga. Pingpong adalah olahraga paling populer di kalangan orang Cina, dan hampir 300 juta orang memainkannya secara teratur. Olahraga lainnya seperti sepak bola atau bola basket sudah mulai populer di kalangan anak muda, sedangkan orang tua masih lebih suka bermain pingpong. Di banyak lingkungan Tionghoa, mereka memiliki meja pingpong umum, karena orang Tionghoa sangat menyukai olahraga ini di alam terbuka, terutama orang tua. Faktanya, Cina selalu melakukannya dengan sangat baik di turnamen pingpong dunia. Kaligrafi Cina adalah bentuk seni tradisional yang dipuja dan dipraktikkan secara luas, yang telah menyebabkan perkembangan jenis seni lainnya, seperti ukiran segel, pemberat kertas hiasan, dan batu tinta. Kungfu berasal dari Tiongkok dan berasal dari masyarakat primitif, ketika orang menggunakan tongkat untuk melawan hewan liar, lambat laun. Itu menjadi bentuk pertahanan diri dan teknik berburu. Seni bela diri ini berkembang menjadi apa yang kita kenal sekarang, dan digunakan untuk melatih tentara sebelum perang memperebutkan tanah di Tiongkok. Teh adalah minuman nasional Tiongkok, dan cara setiap orang meminumnya menunjukkan status sosial mereka. Saat ini, ketika sebuah keluarga menerima tamu di rumahnya, mereka biasanya menyajikan teh untuk menyambutnya. Upacara minum teh juga merupakan cara untuk mencapai kesepakatan bisnis. Pemerintah Cina secara resmi mengakui 56 kelompok etnis. Kelompok etnis Han merupakan mayoritas, dengan perkiraan 92% dari populasi Cina. Kelompok etnis Tionghoa lainnya adalah Tibet, Mongol, Manchu, Naxi, dan Hessen. Yang terakhir adalah kelompok terkecil yang terdiri dari sekitar 2.000 orang, dan setiap kelompok etnis memiliki adat istiadat, bahasa, budaya, pakaian, dan ciri khasnya sendiri. Perayaan Tahun Baru di Tiongkok berlangsung selama 15 hari, dan merupakan festival terbesar dari budaya ini. Umumnya, itu dirayakan pada bulan Januari atau Februari. Popularitasnya lebih besar dari perayaan Natal, bahkan dirayakan di negara lain dengan meriah. Pada perayaan Tahun Baru, orang Cina makan bubur nasi dan sawi untuk membersihkan tubuh mereka. Kemeriahan ini diramaikan karena penggunaan kembang api dan parade barongsai. Orang Cina adalah bangsa pembelanja terbesar untuk perjalanan, rata-rata 3.650 triliun rupiah setiap tahun, jumlah ini 2 kali lipat dari pengeluaran pelancong Amerika. Orang Cina kuno adalah pencipta sepak bola pertama dalam sejarah, yang dibuat dari bulu dan rambut. Olahraga ini awalnya bernama Sucu, yang berarti menendang bola. Pengantin wanita di Cina, bertentangan dengan apa yang terjadi di sebagian besar dunia, mereka tidak berpakaian putih, tetapi merah, karena warna ini dianggap oleh orang Cina membawa keberuntungan. Ketika orang tua tidak tinggal bersama anak-anaknya, mereka tidak ditinggalkan sama sekali, karena ada undang-undang yang mewajibkan setiap orang yang memiliki orang tua di atas umur 60 tahun, untuk sering mengunjungi mereka. Karena kebijakan yang ditetapkan di Cina tentang 1 anak per keluarga,
banyak keluarga lebih suka memiliki anak laki-laki, yang mengarah pada fakta bahwa saat ini ada sekitar 40 juta lebih banyak pria daripada wanita. Media sosial Facebook telah dilarang di Cina sejak 2009. Diperkirakan ada jutaan pengguna yang menggunakan VPN untuk membuka akun Facebook, dan media sosial yang paling populer di Cina adalah Baidu, WeChat, dan Weibo. Di Cina mereka memiliki YouTube versi mereka sendiri yang disebut Youku Tudou, karena di negara tersebut terdapat sensor yang kuat pada konten yang dapat dilihat oleh pengguna internet. Nama keluarga yang paling umum di antara orang Tionghoa adalah Wang, Li dan San, dan nama keluarga di Cina diletakkan di awal, diikuti dengan nama. Tidak seperti budaya Barat, menguap, meludah, mendengus atau bersendawa di meja atau saat makan, tidak dianggap sebagai perilaku kasar di Tiongkok. Faktanya, sangat normal bagi orang untuk melakukan hal-hal ini. Sup sarang burung walet adalah hidangan eksotis tradisional Tiongkok, yang terbuat dari air liur burung dan dianggap sebagai hidangan istimewa. Orang Cina menganggap angka 8 sebagai angka keberuntungan, karena jika diucapkan dalam bahasa Cina terdengar mirip dengan kemakmuran, sedangkan angka 4 dianggap sial, karena terdengar mirip dengan kematian. Meskipun Partai Komunis Cina menganggap dirinya ateis, mereka semakin toleran terhadap berbagai agama. Saat ini hanya ada 5 agama resmi di Cina, yaitu Buddha, Taoisme, Islam, Katolik, dan Protestan. Selain agama-agama tersebut, praktik keagamaan lainnya dianggap ilegal. Dari berbagai aneka masakan Cina, masakan Kanton yang terkenal adalah hidangan tumis, dan masakan Sichuan, yang sebagian besar didasarkan pada penggunaan kacang tanah, pasta wijen, dan jahe, menonjol karena rasa pedasnya. Orang Cina biasanya tidak terlalu sering mengkonsumsi daging sapi, sumber protein hewani utama mereka adalah daging babi atau ayam. Dan mereka juga mendapatkan protein nabati dari tahu, yang merupakan sumber protein utama bagi kebanyakan orang. Banyak alat musik merupakan bagian integral dari budaya Tiongkok, termasuk sun, yang berbentuk seperti seruling, dan guqin, yang termasuk dalam keluarga gitar. Sejumlah besar orang berziarah ke tempat kelahiran Konfusius, yaitu di Provinsi Shandong, pada tanggal 28 September, hari ulang tahun Konfusius. Bahasa Mandarin adalah bahasa yang digunakan oleh kebanyakan orang Tionghoa, bahasa lain seperti Yu, Wu, Minbei, Minnan, Xiang, Gan dan Hakka juga digunakan. Makanan Cina selalu dihidangkan dalam keadaan panas, dari sayuran, makanan laut, dan rempah-rempah dalam jumlah besar, dan orang Cina sangat jarang makan produk kalengan atau beku. Tidak umum melihat orang Tionghoa menggunakan pisau atau garpu, karena penggunaan sumpit sudah menjadi kebiasaan umum. Anak-anak Tionghoa tidak memakai popok, melainkan mengenakan pakaian khusus yang bagian belakangnya berlubang sehingga mereka dapat pergi ke kamar mandi kapanpun mereka mau. Orang Cina adalah salah satu bangsa yang memperoleh hasil terbaik dalam bidang matematika, dan ini karena disiplin ini yang sudah dimulai di Cina sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Festival tradisional Tionghoa sangat penting bagi budaya mereka. Di antara yang terpenting adalah Festival Musim Semi atau Tahun Baru Imlek, Festival Lentera, Festival Qiming atau Penyapuan Makam, Festival Perahu Naga, dan Festival Pertengahan Musim Gugur. Pasangan suami istri harus mengajukan dan mendapat persetujuan untuk sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum kehamilan. Jika mereka memiliki sertifikat itu, maka bayi tersebut akan dianggap sah. Setelah melahirkan bayi, ibu harus tinggal di tempat tidur selama 30 hari, dan mereka tidak boleh keluar rumah agar tidak terkena angin jahat, menurut ajaran pengobatan Tiongkok. Anda tidak boleh mandi, mencuci rambut, dan diet Anda harus mencakup makanan bergizi tinggi. Ada kebiasaan aneh di Cina, yaitu merebus telur dengan menggunakan urin anak-anak di bawah usia 10 tahun. Hal ini dikenal dengan telur air kencing, dan dipercaya memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan sirkulasi darah. Untuk orang yang tidak memiliki pasangan dan tidak ingin menghadiri acara keluarga sebagai lajang, ada situs web yang menawarkan layanan menyewa pacar. Anda cukup memilih seseorang, dan membayar jumlah yang ditentukan untuk orang tersebut, untuk menyamar sebagai pacar Anda.
Budaya minum alkohol berakar kuat di Tiongkok, dan dianggap sebagai bagian penting dari hubungan sosial. Minum dengan bos atau mitra adalah kebiasaan yang sangat umum untuk membangun hubungan kerja yang lebih baik. Di Shanghai sangat umum bagi orang untuk melakukan segala macam aktivitas publik dengan piyama, apakah itu pergi sarapan, jalan-jalan dengan anjing atau berbelanja. Kebiasaan mereka adalah meninggalkan rumah tanpa berganti pakaian sudah sangat meluas, sehingga pihak berwenang melarang pakaian santai di jalanan pada tahun 2010, ketika kota itu menjadi tuan rumah pameran dunia. Di Cina tidak ada sistem klasifikasi film berdasarkan usia, tetapi ada komite yang memutuskan adegan mana yang akan dihapus dari film-film yang diputar di negara tersebut, terutama jika mereka menganggap konten suatu adegan dapat berakibat buruk bagi bangsa. Pada perayaan Tahun Baru Cina, yang hanya terjadi setahun sekali, ada sebanyak 3,7 miliar orang melakukan perjalanan mudik pulang ke kampung halamannya. Setiap hari jam 7 malam, orang Tionghoa tidak ada pilihan selain menonton siaran berita yang disiarkan di semua saluran secara langsung. Siaran berita tersebut berdurasi 300 menit, dan dikelola oleh China Central Televisi. Populasi bawah agama Kristen di Cina terus bertambah, diyakini bahwa pada tahun 2030, akan ada sekitar 247 juta orang yang memeluk agama ini, mengalahkan negara-negara seperti Amerika Serikat dalam jumlah. Pria yang menumbuhkan kukunya di Cina menunjukkan bahwa mereka sangat kaya, karena jika kuku Anda pendek, itu berarti Anda melakukan pekerjaan keras. Mengenai warna kulit, kulit pucat juga dianggap identik dengan kekayaan, karena mereka yang bekerja di luar ruangan mendapatkan lebih banyak sinar matahari, yang membuat warna kulit mereka lebih gelap, sedangkan orang-orang kaya hanya melakukan pekerjaan di dalam ruangan. Saat ini ada 35 juta orang Cina yang tinggal di gua, karena mereka tidak punya cukup uang untuk membeli rumah, jadi mereka menggunakan gua sebagai tempat berlindung. Warna berkabung di Cina tidak hitam, seperti di banyak bagian dunia, tapi putih, jadi orang memakai pakaian putih untuk menghadiri pemakaman, karena warna ini melambangkan kematian dalam budaya Tionghoa. Semua warga negara Cina memiliki skor kredit sosial yang dapat dikenakan sanksi atau penghargaan. Jika mereka terlambat membayar utangnya, mereka kehilangan poin atas kredit ini. Dan salah satu cara untuk mencetak poin adalah dengan menyumbang untuk amal. Skor ini penting, karena antara lain untuk melakukan reservasi hotel dan untuk perjalanan kereta api. Pernahkah Anda membayangkan keanehan orang-orang Cina ini? Beritahu kami di komentar jika Anda mengetahui beberapa perilaku aneh lainnya. Dan jangan lupa bagikan videonya ke teman dan keluarga, agar semakin banyak orang yang mengetahui tentang budaya Tionghoa. Terima kasih sudah menonton, jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.